Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Hafiz Ramadan, NIM 2205040098. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai asas-asas hukum tata negara dan asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama, asas-asas hukum tata negara. Ada asas Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus diterapkan dan dicerminkan dalam segala tindakan pemerintahan serta keputusan yang diambil. Dalam hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, yang mana setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian ada asas negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu setiap sikap, kebijakan, dan tindakan negara dan seluruh rakyatnya harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dalam negara hukum, hukum adalah komando tertinggi dan penyelenggaraan negara. Sehubungan dengan konsep negara hukum, ada dua konsepsi terkait hal ini, yakni res stat dan rule of law. Res stat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Kalau rule of law, konsep ini bertumpu pada sistem hukum common law yang bersifat yudisial, yaitu keputusan-keputusan atau jurisprudensi. Yang ketiga ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Kemudian, persoalan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari negara hukum, karena dalam pemerintahan negara demokrasi, rakyat adalah pihak yang berkuasa dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Kemudian ada asas negara kesatuan. Negara kesatuan dapat diartikan dengan kekuasaan tertinggi suatu negara ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan ini adalah konsep tentang bentuk negara. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya, dengan tujuan agar daerah-daerah tersebut berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki dengan dorongan dan bantuan pemerintah pusat. Kemudian ada asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Asas-asas hukum tata negara yang terakhir adalah pembagian kekuasaan. Pemisahan atau pembagian kekuasaan bisa didefinisikan sebagai pemisahan kekuasaan ke beberapa bagian. Prinsip check and balance merupakan prinsip yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar sederajat dan saling mengontrol. Pemisahan kekuasaan ini dilakukan agar tindakan sewenang-wenang dari seorang pemimpin dapat dihindari dan kebebasan serta hak rakyat lebih terjamin. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada DPR, MPR, DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan lembaga lain yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga lain yang diatur dalam undang-undang. Kemudian lanjut ke asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama ada asas yuridikitas. Asas yuridikitas merupakan setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum atau harus sesuai dengan rasa keadilan dan keputusan. Kemudian ada asas legalitas. Indonesia merupakan negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Yang dimaksud dengan asas legalitas ini, setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya atau ada peraturan dasar yang melandasinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.